Selamat datang di podcast Ruang Bertumbuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Ruang Bertumbuh. Balik lagi sama aku Ais Dan aku Fatia. dan kita Hari ini kedatangan narasumber baru nih. ya ini narasumbernya wow banget nih. Iya, udah cantik ya Is. Pintar. Masih muda lagi ini guru muda. Terus beliau ini sangat kental akan yang namanya budaya gitu. Ya, budaya. Nah, Jadi ya mari udah, kita sambut dengan hangat. Bu Nadine. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Nah, Bu Nadine ini guru bahasa Sunda sekaligus guru fisika kita nih di FIAS. Dari awal nih, kita udah ngebahas budaya-budaya. Ketahuan gak sih kita mau ngebahas apa? Apaan tuh Is? Aduh, gak tahu nih, gak tahu. Aduh, masa gak tahu sih. Nah, kita mau ngebahas tentang melestarikan budaya lah. Gitu. Nah, jadi Sebelum masuk ke topik banget nih Bu ya, kita basa-basi dulu lah ya. Boleh. Nah, boleh Gimana, nggak Bu gimana? nanya-nanya dikit nih? Boleh. dikit dong. Nih Bu, Gunanya apa Ti? kayak kita tahu kita ya, Ibu tuh lulusan sarjana fisika ya? Iya, pendidikan fisika. Fisika. Kenapa Ibu tiba-tiba bisa ke bahasa Sunda gitu, Bu, jadi guru bahasa Sunda tiba-tiba? Kenapa sih Ibu bisa ngajar bahasa Sunda di FIAS gitu? Oke, jadi Ibu ceritakan dulu latar belakang pendidikan Ibu gimana ya. Nah, jadi betul kata Tia, Ibu itu lulusan S1 Pendidikan Fisika dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Kalian tahu kan UIN Sunan Gunung Jati Bandung di sebelah mana? Sebelah situ. Ya udah pasti tahu lah. Ya, tapi waktu SMA itu Ibu sering mengikuti lomba-lomba yang berbau-bau Sunda. Nah, lomba pertama Ibu itu yang Ibu ikuti, Ibu mengikuti lomba Biantara. Kalian tahu Biantara itu apa? Pidato. Oh, Pidato ya? iya, pidato. Ya, betul, pidato tapi berbahasa Sunda. Nah, kemudian dari situ tahun pertama Ibu ikut lomba Biantara tingkat kabupaten di Kota Sukabumi dan alhamdulillah meraih juara. Wah, Masya Allah. Kemudian tahun berikutnya Ibu ikut lagi lomba Aksara Sunda. Nah, Aksara Sunda. Nah, itu masih bau-bau Sunda juga. Nah, dari lomba Biantara yang pertama nih, kenapa kok Ibu bisa suka sih dengan lomba-lomba yang berbau bahasa Sunda? Nah, dari bahasa Sunda itu Ibu mengenal, oh ternyata bahasa Sunda itu unik ya. Bahasa Sunda itu bagus ya. Kemudian Ibu belajar bagaimana sih cara berbicara bahasa Sunda yang baik, kemudian yang santun, yang halus. Nah, akhirnya dari situ Ibu termotivasi untuk selalu mengikuti lomba-lomba bahasa Sunda ya. Kemudian dari dinas juga difasilitasi ada yang namanya itu Pasanggiri. Nah, Pasanggiri bahasa Sunda sekabupaten hingga nanti akhirnya di provinsi. Nah, kemudian yang tahun kedua Ibu ikut lomba Aksara Sunda dan alhamdulillah di kabupaten Ibu dapat juara pertama. Wah. Kemudian akhirnya lanjutlah ke provinsi. Nah, lanjut lomba tanding di provinsi. Nah, akhirnya di provinsi juga alhamdulillah meraih juara. Nah, setelah itu semakin sini Ibu ikut lomba bahasa Sunda kok semakin asik ya. Nah, akhirnya terakhir Ibu ikut lomba CCBS. CCBS itu kalau di bahasa Indonesianya itu cerdas cermat, tapi menggunakan bahasa Sunda. Nah, bagaimana Ibu menggali pengetahuan tentang Sunda, terus bahasa Sunda itu kita mempelajari apa saja, kemudian bahasa yang digunakannya itu seperti apa, pokoknya Ibu mendalami mapel bahasa Sunda. Karena bagaimana gimana kalau misalnya di bahasa Indonesia juga kan misal kalian ikut cerdas cermat fisika. Nah, berarti kan kalian harus mendalami ilmu fisikanya ya supaya kalian bisa. Nah, ini juga sama di bahasa Sunda. Nah, dari situlah Ibu semakin jatuh cinta kepada bahasa Sunda gitu ya. Nah, kemudian setelah itu, nah Ibu akhirnya jadi suka. Kemudian setelah itu Ibu jadi juri. Setelah lulus dari SMA, nah Ibu sering menjadi juri
untuk lomba-lomba pasanggiri tingkat kabupaten. Nah, karena ibu punya sertifikat itu. Nah, pertama kali jadi juri itu juri Biantara. Nah, setelah itu jadi juri aksara Sunda. Nah, dari situ kan ibu jadi tahu ya ilmunya seperti apa, kemudian bagaimana sih mapel bahasa Sunda itu apa saja sih begitu. Nah, jadi dari situ ibu jadi. Nah, dari situlah awal mulanya kenapa ibu bisa mengajar bahasa Sunda karena ya ibu sudah dibekali sejak SMA itu karena mengikuti lomba CCBS itu. Nah, jadi ibu sedikit banyak tahu materi-materi bahasa Sunda yang dipelajari di setingkat SMA gitu. Begitu ceritanya. Wah, Jadi ibu suka banget gitu ya sama bahasa Sunda. Iya. ke separuh hidup, separuh nafas, Separuh jiwaku. separuh jiwa banget ya. Separuh Bu, ya. jiwa tuh. Separuh jiwaku. gitu ya. Iya. Terus kayak ngedenger dari cerita ibu yang tadi kayak jadi makin ngerti lah kenapa ibu bisa tiba-tiba belok ke bahasa Sunda. Fisika nih, masalahnya beda banget gitu. Fisika. Antara eksak dan bahasa. Iya, Tapi ibu beda pernah nggak banget. sih nyoba ngajarin fisika tapi ke bahasa Sunda? Enggak sih. Kalau ngajar fisika ya ibu Bisa pasti dicoba. pakai bahasa Indonesia. Gitu. iya. Karena udah mau fisika kan pusing dengan rumus, udah mah harus ngerti juga bahasa Sunda. Jadi bahasa yang komunikatif aja kalau Oke. mengajar fisika. Ya, kan yang aku tahu semuanya tahu juga kalau misalnya bahasa tuh banyak ya Bu di Indonesia. Banyak banget. Beragam banget. Tapi kenapa sih ibu tuh milih bahasa Sunda untuk didalami, untuk ikutin lomba-lomba gitu? Padahal dari kan kecil. lebih Iya, banyak banget pilihan banget gitu pilihan, loh. Bu. Maksudnya. Jadi kenapa alasan ibu milih bahasa Sunda sebagai bahasa yang ibu senangi gitu? Oke, ibu jawab ya. Jadi kenapa sih ibu memilih bahasa Sunda? Yang pertama, bahasa Sunda itu merupakan warisan budaya kita, merupakan identitas kita. Karena ibu lahir dan dibesarkan di Sunda, nah ibu sejak kecil juga diajarkan dari sejak kecil untuk berbahasa Sunda sehari-hari. Kemudian apa ya? Ya ibu bangga dengan identitas ibu sebagai suku orang yang berasal dari suku Sunda. Kemudian selanjutnya kalian tahu nggak kalau suku Sunda itu merupakan suku tertua di Indonesia? Wah, baru tahu tadi. Baru tuh. Baru tahu. Ya, jadi bahasa Sunda itu dia merupakan bahasa yang penutur terbanyak kedua setelah bahasa Jawa. Nah, Wow. hampir 42 juta jiwa Wow. itu menggunakan bahasa Sunda. Nah, selain itu, kalian tahu nggak bahasa Sunda itu memiliki banyak keunikan. Wah, Nah, Apa tuh? keunikannya yang pertama itu bahasa Sunda merupakan bahasa ibu atau bahasa yang diajarkan dari kecil. Nah, terus dia itu memiliki penambah yang sangat banyak. Nah, yang tidak bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Contohnya, di bahasa Sunda itu ada kata ah, moal, atuh, teh, meren. Oh, Nah, sok, nah pintar, sok, cuang. Nah, kata-kata itu tuh hanya ada di bahasa Sunda. Sunda. Contoh, atuh da abdi mah. Nah, itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, ditranslate itu akan beda. Nah, karena itu merupakan keunikan dari bahasa Sunda. Kemudian yang kedua, keunikannya apa lagi? Bahasa Sunda itu memiliki undak usuk basa. Apa tuh, Bu? Kalian tahu undak usuk basa? Enggak. Ya, undak usuk basa itu adalah urutan atau tata krama bahasa. Jadi bahasa Sunda iya, itu iya. memiliki tingkatan. Nah, bagaimana tingkatan kita berbicara kepada lawan bicara kita? Jadi kalau misalnya bagaimana sih dia berbicara misalnya kepada teman sebaya, teman yang udah akrab, kemudian Ais berbicara kepada orang tua. Nah, contoh makan. Nah, makan kalau misalnya untuk diri sendiri berarti apa, Ais? Mam. Nah, biasanya sih kalau kita sehari-hari di rumah pasti bilangnya mam. Tapi sebetulnya yang betul itu adalah neda. Nah, iya, iya. neda ya. Neda. Oke, kalau misalnya Tia mau bilang makan ke orang tua misalnya, berarti dia harus menggunakan bahasa apa?
Tuang. Nah, pinter, tuang, karena tuang itu dipakai untuk diucapkan kepada orang yang lebih tua dari kita, gitu. Kemudian satu lagi, kalau Tia sama Ais, nah ngobrol, nih, berarti makan itu menjadi apa? Dahar. Nah, dahar ya, karena dahar itu merupakan bahasa Loma. Bahasa Loma itu apa? Bahasa yang digunakan antar sesama teman sebaya atau teman yang sudah akrab. Seperti itu. Kemudian apalagi sih keunikan dari bahasa Sunda? Kira-kira ada yang tahu? Apa tuh, Bu? Bahasa Sunda itu apa ya? Oh iya, kalian misalnya memiliki huruf F itu kalau diucapkan oleh orang Sunda itu menjadi huruf P. Contohnya, kalian pasti sering mendengar. Tuh, Nama aku. Fatia. Nah, contohnya Fatia. Nah, ditulisnya itu kan Fatia, tapi kebanyakan orang Sunda itu membilangnya Fatia. Fatia. Nah, itu dia ya. Karena kalau misalnya orang yang bukan suku Sunda mah ya bilangnya pasti Fatia aja gitu. Iya. Kemudian satu lagi keunikannya. Bahasa Sunda itu memiliki dialek bahasa. Apa tuh? Jadi dialek bahasa itu antara kota Cirebon sampai Kuningan itu dia memiliki dialek bahasa Sunda yang kasar. Iya. Kalau ibu orang Sukabumi, nah misalnya Sukabumi, Tasik, Garut, Cianjur, nah atau daerah-daerah Priangan itu memiliki bahasa Sunda yang luas, yang halus. Nah itulah keunikan dari bahasa Sunda. Jadi kenapa sih kok ibu kepengen bahasa Sunda gitu? Padahal yang sekarang lagi ngetren tuh Bu bahasa Korea, bahasa apa lagi? Bahasa Jepang, Inggris. Nah tapi kenapa sih ibu memilihnya bahasa Sunda? Itulah ya alasannya. Wow. Ternyata setelah kayak mendengar juga Kita tuh kayak tahu penting banget ya gitu. Is. Ternyata penting juga ya. Nggak cuma kita mempelajari bahasa asing yang di luar Indonesia. Iya. Ternyata apa sih namanya? Di budaya Keturunan lokal. Kita budaya yang turun temurun Warisan, gitu. Warisan. Nah, budaya. warisan budaya Indonesia juga Iya. perlu buat dilestarikan Iya gitu karena loh sama emang kita. sepenting itu. Bayang kalau misalnya kita ngomong tadi kayak dahar, tapi ke orang tua gitu kan kayak Kan kita nggak gitu. aduh Gak Gitu kan. sopan ya. nggak sopan Kayak gitu. Soalnya kayak kita tahu, jadi ya penting lah ya buat kita tahu tentang bahasa-bahasa gitu. Nah, ke ibu nih Bu, Ya. sepenting apa sih bahasa Sunda itu untuk ibu yang untuk dilestarikan Di era modern khususnya kayak atau di buat anak muda gitu lah. Buat anak muda sekarang kan banyak yang lebih memilih buat istilahnya mempelajari bahasa asing gitu loh Iya, daripada bahasa Indonesia atau bahasa daerah-daerah. Nah, kalau menurut ibu pribadi ya, dari kacamata ibu, nah kalau menurut ibu itu bahasa Sunda itu sangat amat penting. Kenapa tadi ibu udah bilang bahwa bahasa Sunda itu merupakan identitas diri kita, kemudian warisan, juga warisan budaya yang harus kita lestarikan, yang harus benar-benar kita jaga, yang harus bahasa Sunda nama yang harus dimumule, nah gitu ya. Nah, jadi walaupun misalnya kalian di sekolah belajar bahasa Inggris, belajar bahasa Korea, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa apapun itu boleh dan maksudnya diharuskan karena untuk kepentingan kalian juga di era modern ini. Tapi di samping itu kalian juga tidak boleh melupakan bahasa daerah kalian sendiri. Nah gitu. Contohnya kalau misalnya di rumah ya usahakan kalian berbicara bahasa Sunda. Kemudian kalau misalnya bertemu dengan orang Sunda, ya berbicaranya bahasa Sunda. Jangan misalnya ibu nanya, Ais nuju naon? Aku mah lagi makan Bu. Nah, padahal ibu tahu Ais itu orang Sunda. Nah, gitu caranya. Kemudian kayak di mapel di sekolah juga, nah kan bahasa Sunda ada dalam kurikulum walaupun hanya muatan lokal. Nah, tapi tidak dihilangkan. Itu artinya berarti bahasa Sunda itu sangat penting. Nah, kemudian kalian lihat di jalan-jalan itu banyak plang nama jalan atau misalnya jalan apa gitu. Itu di bawahnya ada aksara Sunda. Itu tuh untuk salah satu upaya pemerintah untuk tidak menghilangkan
menghilangkan apa ya, budaya Sunda, warisan Sunda itu kan sepanjang Bandung. Kalian kan tahu Bandung itu berarti suku terbesarnya adalah suku Sunda. Iya. Nah, makanya gimana caranya nih? Nah, biar warganya itu tetap melestarikan budaya. Nah, itu adalah salah satu upaya. Nah, gitu. Jadi menurut Ibu itu bahasa Sunda sangat amat penting untuk dilestarikan, apalagi kita lahir dan dibesarkan di suku Sunda. Wah. Kalau kalau penting nih kan, penting banget kan kata Ibu. Iya. Berarti gimana cara Ibu ngelestariin bahasa ini di era sekarang gitu? Oke. Yang pertama, Ibu harus, Ibu, khususnya Ibu ya, sebagai guru bahasa Sunda, nah Ibu harus memberikan contoh dulu kepada anak-anak. Nah, jadi harus memberikan pemahaman bahwa, nah bahasa Sunda itu penting loh, gitu. Bahasa Sunda itu ini loh keunikannya, bahasa Sunda itu memiliki apa ya? Jadi kita tuh intinya harus bangga mempunyai bahasa bahasa daerah gitu. Iya. Kemudian yang kedua, kita biasanya kalau di sekolah suka ada kegiatan atau misalnya acara yang berbau Sunda. Nah, misalnya apakah itu diadakan festival, apakah setiap hari Rabu kita diadakan Rebo Nyunda. Nah, Iya, kemudian satu hari berbicara bahasa Sunda. Nah, itu tuh merupakan salah satu upaya kita untuk melestarikan bahasa Sunda. Sunda. Nah, kemudian selain itu cara melestarikannya gimana lagi? Coba Ais. Sebagai siswa nih, Ais melestarikan budaya Sunda dengan cara apa? dipakai sehari-hari. Nah, dipakai sehari-hari. Nah, kemudian Tia Samain. dipakai sehari-hari ya. Iya. Kemudian selain itu juga apa ya? Tadi diadakan kegiatan ya. Nah, contohnya yang seperti kegiatan Ibu tadi lomba, diadakannya lomba itu sebagai suatu award atau penghargaan. Nah, penghargaan budaya Sunda teh ada ini loh. Misal di Pasanggiri itu ada satu Yantara, ada sajak, ada pupuh, ada dongeng, ada aksara Wow. Sunda, ada tari tradisional. Wow. Nah, itu merupakan salah satu upaya pemerintah. Nah, untuk apa ya? Untuk untuk mengenalkan, mengapresiasi nah budaya yang ada di Sunda gitu. Karena kan mau tidak mau itu sekolah yang ada di Jawa Barat itu mengikuti lomba itu. Nah, berarti kan mereka harus bisa. Dengan bisa mereka harus cinta dulu baru mereka bisa. Gitu. Kemudian kira-kira apa lagi? Menurut Ibu, gimana cara ngimbangin pendidikan modern sama yang lampau yang apa ya? Yang warisan budaya gitu loh kan yang kalau sekarang kan teknologi terus bahasa udah beda-beda. Kalau misalkan cara melestarikannya dan ngimbangin gitu loh. Jadi yang sekarang bisa, yang lama juga kita pelajarin Iya. gitu. Jadi Gimana kalau biar misalnya seimbang gitu. apa sih bahasa gaul lah Bu, jadi kan Iya, bahasa gaul tuh kebanyakan diambil dari bahasa asing ya, kayak Bahasa which is asing. real, literally gitu-gitu. Nah kira-kira Iya, gimana iya. sih cara bikin bahasa Sunda tuh kayak jadi up juga, jadi kayak Jadi ikut apa ya, naik gitu ikut loh. naik juga Bu, kayak bahasa-bahasa asing lainnya gitu. Oke, jadi maksudnya mungkin bagaimana cara mengimbangi Iya, antara ilmu pengetahuan iptek yang datang ke kita, Kita. kemudian tapi tanpa menghilangkan Kan, budaya iya. kita yang sudah ada gitu Betul. ya. Ya. Jadi kalau misalnya seiring perkembangan zaman kan otomatis globalisasi semakin maju, kemudian ilmu pengetahuan semakin maju, globalisasi juga datang. Nah, kita harus mempelajari, harus mengikuti karena supaya kita tetap melek teknologi dan tidak ketinggalan zaman. Nah, atau bahasa Sunda nama apa Cing? Kuuleun. Nah, kita tuh Kuuleun. jangan sampai Kuuleun. kuuleun. Tapi, nah ketika kita misalnya Ais mempelajari bahasa Jerman, kemudian Tia mempelajari bahasa Jepang, itu bagus karena mungkin misalnya untuk melanjutkan studi, untuk di jenjang karir ke depannya supaya lebih bagus. Tapi di sisi lain juga kita tidak boleh melupakan bahasa atau warisan budaya yang sudah ada di kita gitu. Nah,
Kemudian apa lagi ya? Apa ya contohnya? Tadi. Apa tadi Tia contohnya? Heeh. Oh, yang bahasa ya? Ya, yang Bagaimana? Oh iya. Biasanya kan kalian suka malu ya kalau ngomong bahasa Sunda teh, Iya. benar gak? Iya. Udah mah takut salah ngomongnya, takut ini teh kasar gak ya? Iya, takut Kemudian salah. ini teh sopan gak ya? Dan juga kalian tuh pasti ada dalam diri malu berbicara bahasa Indonesia. Jadi lebih keren, bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Lebih keren itu ngomong bahasa Inggris gitu. Orang yang berbicara bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Korea itu kan terlihatnya lebih keren, gitu, lebih wow. Iya, iya. Nah, padahal kalian itu seharusnya justru harus lebih bangga yang berbicara bahasa Sunda karena tidak semua orang bisa berbicara bahasa Sunda. Nah, misalnya kalian membaca Al-Qur'an, seorang penghafal Al-Qur'an berarti kalian harus bisa dong mempelajari bahasa Arab. Nah, Iya. begitupun kita. Misalnya ibu pengen bisa nih mahir bahasa Sunda, mahir menulis aksara Sunda, mahir mendalami ilmu Sunda, maka ibu juga harus bisa belajar. Gitu. Wah, oke Bu. Jadi setelah mendengar Percakapan yang sangat wow ini ya. Jadi kita nih ingin minta pesan-pesan ibu deh Bu buat anak-anak muda Supaya zaman sekarang gitu ya yang mungkin sudah mulai Udah mulai kayak, melupakan tentang apa budaya, sih gitu loh, tentang kayak bahasa ibunya sendiri. Jadi kayak pesan deh Bu buat anak-anak muda zaman sekarang yang gimana gitu loh biar bisa melestarikan juga Iya. gitu. Biar nggak Ikut. lupa, biar nggak kayak apa sih gitu. iya biar gak malu, biar bangga gitu. Oke, jadi pesan-pesan ibu untuk para remaja-remaja masa kini, ya, remaja-remaja yang modern ya. Pesannya yang pertama, kalian jangan malu berbicara bahasa Sunda. Kemudian harus bangga loh memiliki bahasa yang sangat unik. Tadi kan ibu udah jelaskan begitu banyak Iya. keunikan dari bahasa Sunda. Banget. Nah, kalian harus bangga. Tanamkan dalam diri kalian bahwa kalian bahwa ya kalian sebagai remaja itu ya memiliki bahasa yang istimewa loh. Tidak semua orang bisa mengucapkan, tidak semua orang bisa memiliki. Nah, kemudian yang kedua, ketika misalnya di sekolah, nah jangan menyepelekan pelajaran bahasa Sunda, ada muatan lokal ini gitu. Kalian biasanya lebih mementingkan eksak ya. Nah, karena Iya. ibu sebagai guru eksak juga. Iya. Nah, karena ada ibu bahasa Sunda mah nggak ada atau di ujian juga. Nah, justru dari situ tuh seharusnya kita belajar. Kemudian kita harus mengikuti lomba-lomba bahasa Sunda. Misalnya kan pemerintah juga sering banget mengadakan ada festival bahasa ibu. Festival bahasa ibu tuh memperingati Hari Bahasa Ibu Sedunia Internasional itu ada. Kemudian pasanggiri yang diadakan per kota kabupaten di Jawa Barat. Nah, itu ada. Kemudian di Universitas Pendidikan Indonesia, tahu itu adalah salah satu universitas yang menyediakan program studi bahasa Sunda. Hanya satu-satunya di Jawa Barat. Karena kan bahasa Sunda adanya di Jawa Barat. Nah, gitu. Biasanya itu suka ada yang namanya Riksa Budaya Sunda. Nah, ibu pesan ke kalian maksudnya ya cobalah ikuti festival-festival, pasanggiri-pasanggiri, lomba-lomba yang berbau Sunda. Nah, dari situ kalian pasti akan mulai tumbuh kecintaan kalian terhadap bahasa dan budaya Sunda. Kemudian selanjutnya pesannya apa lagi ya? Ya pokoknya intinya jangan sampai melupakan warisan ataupun bahasa yang kita miliki, yaitu bahasa Sunda. Kasih ya Bu udah mau meluangkan waktu untuk mengisi ngobrol, podcast, mengisi podcast ini sama kita. Sama-sama. Oke, Ya, Ibu, makasih. Oke, mungkin cuma segitu ya obrolan kita di episode yang ini. Nanti Semoga kita berjumpa lagi di episode selanjutnya. Mau membahas tentang apa ya? Coba. apa ya? Oh ya. Udah, bye-bye. Komen. Boleh komentar Boleh tuh. bawah ini. Rekomendasi untuk podcast di Ruang Bertumbuh selanjutnya. Terima kasih juga kepada
Ruang Bertumbuh yang sudah mengundang Ibu untuk mengisi podcast hari ini. Oke, Bu. Ya, mungkin segitu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.